Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Winnie Aryuni selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada era yang serba modern ini, layanan perbankan telah mengalami digitalisasi. Digitalisasi ini melahirkan produk kunci yaitu aplikasi mobile banking. Dan pada pagi ini, saya, Muhammad Fauzi Muharam, akan membahas salah satu aspek terpenting dari sebuah aplikasi mobile banking, yaitu identifikasi permasalahan dan preferensi UI dan UX aplikasi BCA Mobile pada mahasiswa TPB ITB tahun 2025. Langsung saja ke latar belakang. Dalam era digital saat ini, layanan perbankan semakin bergantung pada aplikasi mobile. Namun, antarmuka pengguna BCA Mobile belum banyak berubah dalam 8 tahun semenjak dia dirilis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi masalah UI UX dan preferensi desain pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kepuasan nasabah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini yang pertama ada bagaimana aplikasi BCA Mobile dapat memenuhi 10 prinsip desain pengguna dengan baik. Yang kedua, bagaimana permasalahan yang sering dihadapi pengguna saat berinteraksi dengan antarmuka dan fitur aplikasi. Yang ketiga, bagaimana preferensi desain antarmuka dan pengalaman pengguna yang diinginkan oleh pengguna. Keempat, bagaimana perbedaan persepsi dari pengguna yang berbeda secara aspek demografis. Kelima, bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepuasan dan efisiensi pengguna aplikasi. Untuk tujuan penelitian di sini juga ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui apakah aplikasi BCA Mobile dapat memenuhi 10 prinsip desain pengguna dengan baik. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan yang sering dihadapi pengguna saat berinteraksi dengan antarmuka dan fitur aplikasi. Yang ketiga, untuk mengetahui preferensi desain antarmuka dan pengalaman pengguna yang diinginkan oleh pengguna. Untuk mengetahui perbedaan persepsi dari pengguna yang berbeda secara aspek demografi. Yang kelima, untuk mengetahui rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepuasan dan efisiensi penggunaan aplikasi. Data kami peroleh melalui dua metode pengumpulan. Yang pertama ada kualitatif melalui wawancara dan observasi. Yang kedua ada kuantitatif melalui survei. Data survei dianalisis menggunakan teknik korelasi Spearman untuk menganalisis hubungan antar variabel. Sementara data wawancara dan observasi memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman pengguna. Selanjutnya ada teori dasar. Di sini yang pertama ada user interface atau UI. UI adalah visual penghubung manusia dan sistem komputer. Ya, singkatnya dia tuh kayak seluruh hal yang terkait visual sebuah aplikasi. Tombol, desain, dan sebagainya. Fokus UI itu adalah tampilan dengan tujuan membuat interaksi efisien, responsif, dan user-friendly. Selanjutnya ada user experience atau UX. UX adalah keseluruhan pengalaman dan persepsi pengguna saat berinteraksi dengan produk. UX berfokus pada rasa saat digunakan yang mencakup kemudahan dan kenyamanan saat penggunaan. UX bertujuan memberikan kepuasan maksimal bagi pengguna. Selanjutnya di sini ada 10 prinsip desain UI UX. Yang pertama ada kejelasan, konsistensi, umpan balik, efisiensi, estetika, hierarki, fleksibilitas, simplicity, accessibility, dan forgiveness. Selanjutnya ada komponen UI dan UX. Yang pertama ada komponen UI. Komponen UI terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah input controls, yang terdiri dari tombol, text field, checkbox. Yang kedua ada navigasi, yang terdiri dari tab bar dan search bar. Yang ketiga ada informasional, yang terdiri dari icon, progress bar, dan notifikasi. Yang terakhir ada container, yang berisikan cards, list, dan modals. Untuk komponen UX di sini ada beberapa. Yang pertama adalah information architecture, yaitu struktur organisasi informasi. Yang kedua user flow, yaitu diagram langkah penyelesaian tugas. Yang ketiga wireframe, yaitu kerangka dasar tata letak. Yang keempat adalah prototype. Yang kelima adalah usability testing, evaluasi langsung dengan pengguna.
Komponen UI UX yang baik memenuhi teori dasar heuristik Nielsen yang terdiri dari visibility of system status, match between system and real world, user control and freedom, consistency and standard, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help user recognize, diagnose, and recover from errors, and help and documentation. Kami menyurvei 41 mahasiswa ITB. Berdasarkan hasil survei, kami menemukan bahwa pengguna sangat menginginkan adanya peningkatan dalam kemudahan menemukan fitur dan efisiensi alur transaksi. Namun, ada juga beberapa kendala seperti kesulitan dalam menggunakan fitur tertentu dan ketidaknyamanan pada tampilan aplikasi. Selanjutnya, dari wawancara, kami menemukan beberapa temuan penting. Pengguna menginginkan aplikasi yang lebih modern, dengan fitur autentikasi biometrik seperti sidik jari atau Face ID. Selain itu, mereka juga berharap adanya fitur dark mode dan penyederhanaan proses transfer untuk mempermudah penggunaan. Dalam observasi, kami menemukan bahwa pengguna pertama kali sering merasa bingung dengan struktur menu aplikasi awal. Selain itu, alur transaksi, terutama proses transfer, tampak cukup rumit dan memakan waktu banyak langkah. Analisis data survei menunjukkan korelasi tertinggi antara kemudahan menemukan fitur dan efisiensi alur transaksi. Selanjutnya ada analisis data survei. Analisis data survei menunjukkan korelasi tertinggi antara kemudahan menemukan fitur dan efisiensi alur transaksi. Ini menunjukkan bahwa aspek usability menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Sebaliknya, korelasi terendah ditemukan antara skema warna dan tata letak yang menunjukkan bahwa aspek visual tidak mengaruhi banyak terhadap pengalaman pengguna. Berdasarkan data wawancara, kami menemukan bahwa stabilitas aplikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sinyal. Selain itu, tampilan aplikasi yang terlihat jadul dan proses transfer yang dianggap ribet menjadi masalah utama yang harus diperbaiki. Dari observasi pengguna, kami mencatat bahwa pengguna baru merasa bingung dengan struktur menu aplikasi awal. Proses transfer juga dinilai sangat rumit dan tidak efisien. Selanjutnya ada kesimpulan, meskipun efisien untuk transaksi dasar, BCA Mobile memerlukan modernisasi antarmuka dan penyederhanaan fitur agar lebih stabil dan intuitif bagi pengguna. Untuk rekomendasi, kami merangkum 4 poin yang dapat ditingkatkan pada aplikasi BCA Mobile. Yang pertama ada modernisasi tampilan, yang kedua ada fitur sidik jari, yang ketiga ada fitur dark mode, yang keempat adalah perjelas panduan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.